Mari kita lanjutkan perjalanan kita di episode 2 ini. Kita tetap mau memberikan yang terbaik untuk AS Roma. Mudah-mudahan sih bisa bawa piala yang banyak ya untuk musim ini. Untuk yang pertama kita bakal meracik pemain. Berarti kita harus meng-hire atau kita harus memperkerjakan scouter kita. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan informasi yang tepat untuk kita bisa mencari pemain-pemain yang juga tepat di formasi yang kita butuhkan dan kita pakai. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kalau saya bakal bermain di permainan menyerang, tentunya saya bakal bermain di permainan wing. Jadi mungkin karena formasinya 4-1-2-1-2, jadi mungkin hanya pemain-pemain itu yang bakal kita cari, kita kejar. Jadi sebelum kita melakukan itu semua, kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan dari tim gitu. Jadi pemain-pemain yang enggak kita butuhkan kita jual-jualin aja. Tentu pemain-pemain yang di bawah rating itu kita jual-jualin aja lah. Pemain-pemain muda juga nanti dulu aja, karena kita mau melakukan perjalanan yang instan biar kita bisa memiliki 2 tim atau 3 tim atau 3 lapis ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa 2 lapis aja lah. 2 lapis yang benar-benar bisa kita cukup untuk mengarungi musim ini. Jadi kita buang-buangin aja pemain-pemain yang overallnya di bawah 74, kita buang-buangin aja. Karena sesungguhnya pada akhirnya kita mainnya mau instan, kita mau dapat piala di musim ini, jadi kita buang-buangin aja. Selain itu karena kita nanti menaruh pemain ini semua di transfer list, jadi kita bisa dapat dana yang segar untuk mencari pemain-pemain yang kita butuhkan. Untuk sekarang kita setting dulu training plan-nya, kayaknya kita taruh di intense saja biar development plan-nya itu berjalan dengan baik gitu. Tapi ya tetap bakal ada ngaruh di stamina-nya nanti. Berarti stamina-nya bakal lebih capek. Tapi bakal kita sesuaikan sama nanti jadwal kita. Kalau misalnya jadwalnya lagi padat banget, paling kita taruh di pemulihan yang cepat gitu. Nah ini dia, pertama-tama memang kita harus melihat free agent-nya dulu. Karena kadang-kadang di free agent kita dapat pemain-pemain yang bagus dan kita nggak perlu ngeluarin biaya transfer. Kita hanya mengeluarkan biaya untuk gaji aja. Dan seperti kayak di FC25 sih, ini nggak banyak berubah. Pemain-pemain yang dari Arab, dari Meksiko, dan pemain-pemain dari sebenarnya mereka terkenal tapi nggak ada di klubnya, nggak ada di FC25 atau di FC26 gitu. Jadi mereka perginya di free agent kayak si Achraf Afif, terus Memphis Depay juga belum dapat klub kan pada saat itu, walaupun sih sekarang dia udah main di mana, di Brazil atau di Argentina ya, lupa ya. Terus ada beberapa pemain yang memang sebenarnya memiliki potensi bagus untuk kita masukin ke klub, tapi tetap aja kita harus benar-benar melihat kebutuhan klub. Jadi jangan asal ambil, karena nanti kalau misalnya kita ambil semua pemain yang ada di free agent, kita bakal kesusahan untuk mengambil pemain yang mau kita ambil, tapi kita udah habis di biaya gajinya. Jadi harus benar-benar dilihat pemain-pemain yang punya overall bagus dan pemain-pemain yang punya yang tepat di kebutuhan tim gitu. Tapi ini rada tricky juga ya, karena ada beberapa pemain-pemain yang nggak bisa kita scout. Berarti kita harus benar-benar tahu dan benar-benar selidikin apa itu pemain tepat untuk tim kita dan apa itu pemain benar-benar bisa punya overall yang bagus gitu. Nah kalau gue pribadi sih sebenarnya triknya adalah gue lihat pemain-pemain yang udah terkenal aja. Pemain-pemain yang udah terkenal kayak Akram Afif, tadi Malagon, terus ada Memphis Depay, terus sebelumnya tuh ada Israel Reyes, Carlos Rodriguez juga sebenarnya di FC25 juga bagus. Cuman kayaknya kita nggak butuh karena kita udah punya Pellegrini dan juga Dybala gitu. Jadi kita harus benar-benar sesuaikan sama tim.
Dan juga Luis Romo juga lumayan bagus. Marcel Ruiz juga lumayan bagus, kayaknya overallnya di FC 25 ada di 7476-an deh gitu. Jadi harus benar-benar dilihat mana yang sesuai sama kebutuhan tim, dan juga dia memiliki kemampuan yang bagus untuk melengkapi puzzle-puzzle di tim kita gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk melihat free agent ini. Kalau gue sih biasanya ngambil free agent mungkin 3-5 pemain lah gitu, untuk melihat pemain-pemain itu dan untuk melengkapi pemain-pemainnya gitu, karena dapetnya juga gratis kan. Nah, ada Hakim Ziyech juga yang pasti bagus juga dia, tapi gue sih kayaknya bakal ngambil si Leandro itu deh, karena Leandro itu yang gue lihat-lihat itu memiliki kaki kiri yang bagus. Jadi cara mainnya sama kayak Robben. Karena nggak terlalu banyak juga kita punya dana, jadi kita harus benar-benar cermat dalam memilih pemain. Free agent mungkin salah satunya solusi yang tepat. Tapi kalau kebanyakan free agent juga akhirnya nanti kita kehabisan dana untuk menggaji. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat itu semua gitu. Dan ini dia free agent yang udah gua tandain, yang udah masuk shortlist gitu ya. Ada Afif, ada Alvarado, ada Angulo, Depay, Eliamik. Lumayan bagus-bagus lah ini pokoknya. Jadi ini salah satu yang menjadi rekomendasi buat kalian-kalian yang mulai dari tim kecil dan membutuhkan suntikan-suntikan pemain gratis kayak gitu. Tapi kayaknya di setiap kita mulai klub kayaknya berbeda-beda deh si free agentnya. Karena kadang-kadang waktu itu dapatnya itu kayak random aja gitu, atau bahkan kadang-kadang belum sempat kita beli, tahu-tahu udah dibeli sama tim-tim gede gitu. Jadi kita harus benar-benar cepat ketika musim transfernya kebuka pertama kali, jadi kita harus langsung masukin ke shortlist, bagus-bagus bisa diskot gitu, biar kita tahu gajinya berapa dan harga pasarannya berapa dan overallnya berapa gitu. Dan ini dia, gue pernah lihat si Malagon, karena dia orang Meksiko kan, jadi kayaknya dia adalah kiper utamanya Meksiko. Dan mari kita coba aja deh, kayaknya overallnya di atas 75-an deh. Kalau di atas 75-an ini lumayan buat ngelapis si Svilar, karena si Svilar kan pemain satu-satunya kiper yang overallnya di atas 75. Yang lainnya 72, 73, gol ini 72 atau 73 gitu. Jadi kita butuh pelapis yang lumayan bagus untuk mengarungi musim ini. Dapat gajinya juga nggak terlalu gede, dan langsung aja kita masukin ke formasi, karena memang dia kayaknya punya overall yang bagus sih. Nanti kita lihat dia berapa overallnya. Kayaknya sih 76, 77 Malagon. Oh, dia dapat nomor 1. Berarti memang kalau misalnya cutscene-nya kayak gini, kayaknya dia cukup lumayan bagus deh. Karena kalau pemain-pemain yang biasa cutscene-nya nggak terlalu panjang. Berapakah? Oh, bener kan A. Kayaknya dia di 76, 77 deh. Kita lihat berapakah dia. Wah, 79, alhamdulillah. Jadi ini sangat bagus untuk pelapisnya si Svilar. Ya, Svilar 82, si Malagonnya 79. Lumayan lah untuk pelapis. Selanjutnya kita bakal ngambil Afif kayaknya, karena gue butuh dia untuk menjadi sayap. Karena kita bakal make 2 sayap kan, sayap kanan sama sayap kiri. Kita ambil di important karena memang kayak dia bakal, kalau nggak lapis pertama, lapis kedua lah. Lapis kedua kayaknya nih dia nih. Kalau kita nggak dapat pemain tingkat 1, berarti dia bakal lapis pertama. Lumayan murah juga tuh, 49 untuk ukuran si Afif. Afif juga kayaknya ada di 80 deh overallnya, karena dia lumayan bagus speednya dan juga termasuk cukup terkenal kan, dan dia juga kan skuad utamanya Arab Saudi atau Qatar ya, lupa. Arab Saudi ya kalau nggak salah dia nih, si Akram Afif ini. Ya kalau ditinggal kayak gini biasanya bukan pemain yang di atas 80 nih, karena kalau dia sama pelatihnya
salaman dan sampai habis dia bakal ada di 80 sampai 83-an kan. Dan ini juga cukup menarik ya, kalau di FC 26 tuh cahayanya tuh, gambarnya dan warnanya tuh tajam banget gitu. Beda sama di FC 25 yang kemarin. Oh, dapat A kan? Bener. Excellent deal, dan kayaknya dia ada di 79. 78 lagi. Bener kan? Nggak di atas 80. Dan juga kita butuh untuk pemain lapis si Wesley dan juga Angelino. Dan oke, kita siapa sih ini namanya? Alejandro Zendejas. Dan ini kemarin sempat gue searching, dia cara mainnya nih kayak Robben gitu. Jadi cutback shooting karena dia kaki kiri kan. Dan karena memang kita punya formasi yang mengandalkan kecepatan sayap, jadi kita sangat butuh dia. Oh, murah ternyata, 43 doang, nggak terlalu mahal. Tapi juga kayaknya karena nggak terlalu mahal, kayaknya overallnya juga nggak terlalu tinggi deh. Mungkin ada di 75. Kalau 75 sih lumayan untuk ngelapis si Sarawi lah ya. Oke, mari kita lihat. Kayaknya sih 74, 75 nih. Ditinggal lagi nggak? Kalau ditinggal lagi berarti memang nggak di atas 80. Bener kan tuh megang handphone? Ditinggal berarti. Kalau ditinggal berarti bukan di atas 80. Biasanya sih kayak gitu untuk melihatnya ya. Kalau dia cuman sama asisten pelatihnya, berarti nggak nyampe 80 nih. Tapi nomor 14 dia ambil. Lumayan juga berarti. Kita lihat ya. 78 lah minimal, 77 lah minimal. Tapi ini kayaknya bakal dapat A juga deh. Karena A, bener kan, dapat A. Ya karena memang kita memang lagi ngebutuhin dia untuk di formasi itu kan, 76 kan. Tapi lumayan tuh, pace-nya 85. Jadi lumayan cepat untuk ukuran sayap. Mari kita berburu lagi. Selanjutnya memang Reyes sih. Israel Reyes nih yang bakal ngelapis si Angelino dan juga si Wesley. Karena takutnya kita kan main di 3 kompetisi. Kita ada di Eropa, terus kita juga ada di Coppa, dan kita juga ada di Liga Italia tentunya. Jadi kita harus benar-benar punya pemain pelapis. Ini dia yang saya incar pemainnya. Ada Amora, ada Saint Juste, sama si Baker. Nah mereka ini yang dulu di FC 25 memang saya pakai, dan saya sangat suka sama mereka ini karena mereka ini punya speed yang di atas rata-rata gitu. Termasuk Timo Werner sama Luis Openda. Luis Openda kayaknya ini menjadi target utama kita, tapi kita lihat aja lah nanti. Dan di setelah itu kita banyak kita ingin menjual pemain muda kan. Kita mau cuci gudang, jadi kita jual-jualin aja. Dan sambil kita untuk menambah rekening kita untuk pemain-pemain baru. Nah, ini kita mau mencoba untuk merekrut Timo Werner. Jadi tadi kita Afif udah dapat. Mungkin Afif bakal kita taruh di kiri dan Timo Werner bakal kita taruh di kanan. Walaupun nanti di kanan juga bakal ada si Alejandro Zendejas tadi kan. Ya untuk menambah dan untuk menambal kedalaman tim, kita harus beli banyak. Ada Sarawi, Akram Afif, sama Zendejas. Kita coba tukar dulu sama Stefan El Sarawi, kira-kira mau nggak dia? Atau sebenarnya sayang ya kalau kita tukar sama si Sarawi, karena Sarawi punya harga lebih tinggi. Kita tukar sama si Anas Salah Edin aja deh, karena dia overallnya cuma di 72 atau 74 tadi. Kita tambahin menjadi 7 juta, dia mau nggak? Dia mintanya Celik lagi. Sebenarnya kalau Celik sayang banget ya, kayaknya Celik masih menjadi salah satu pilihan kita untuk di squad. Entah dia di squad utama, ya paling dia juga ada di squad kedua kan, untuk ngelapis-lapis si Wesley dan juga Angelino. Tapi ya kita coba aja lah, mudah-mudahan mau. Jadi mari kita coba cek. Tadi salah pencet.
Dia mintanya 4 juta, pas banget sih sebenarnya, jadi 12 juta ya, karena harga si Celik 8 juta kan. Ya udah kita coba aja dia mau apa enggak. Dia mintanya 4,7 lagi. Sebenarnya ini pilihan yang sulit sih, tapi mau gimana lagi, kita harus punya pilihan untuk menambal kekuatan tim. Mau dia. Tadi dia minta 47, kita ambilnya di 41. Berapa tadi? 41-an lah ya. Dengan gaji yang gak terlalu gede di 61, overallnya 77. Sebenarnya kita gak terlalu butuh overall, kita butuh kecepatannya Timo Werner. Dan Timo Werner juga bisa ditaruh di striker kan, jadi bisa aman kita kalau misalnya kita lagi punya kebuntuan di Dobik. Kita masih punya Timo Werner. Sebenarnya Jan Dejas juga tadi punya kemampuan untuk kita taruh di di serangan gitu ya. Jadi aman semuanya, kita punya Timo Werner, kita punya Jan Dejas, kita punya Akram Afif. Kayaknya 3 ini deh kita bakal selesai untuk mengambil pemain sayap. Untuk pemain-pemain yang lainnya kayaknya harus kita tingkatin lagi. Kayak tadi pemain kiper kita udah dapat, tinggal pemain belakangnya nih kita harus kejar, sama pemain penyerangnya sih. Mudah-mudahan kita dapat Openda. Timo Werner alhamdulillah dapat, nomornya 15 lagi. Dia kayaknya bakal saya taruh di tim utama sih, karena kita tahu dia juga D lagi. Karena kita tahu dia juga memiliki kemampuan yang banyak, pengalamannya banyak. Jadi saya pikir dia bakal sangat berguna di tim kita. Untuk di episode ini segini dulu. Lumayan kita udah dapat beberapa pemain tadi. Dan ada beberapa yang memang tidak saya videokan, tapi nanti bakal saya rilis semuanya. Bakal saya kasih tahu saya dapat siapa aja dan apakah kita dapat. Target utamanya adalah Luis Openda. Itu adalah target utamanya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ya, karena tadi baru dapat banget Timo Werner. Jadi kita harus rubah training plan-nya, kita rubah, terus development plan-nya juga kita harus rubah. Karena sebenarnya si Timo Werner itu kan sebenarnya adalah penyerang sayap kan, tapi kita rubah menjadi pemain tengah sayap gitu. Jadi kita harus benar-benar pastikan kalau dia kita rubah development plan-nya. Nanti kita bakal lihat lagi ya.